Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Anosia Bahtera dengan nomor induk mahasiswa 19023100. Saya berasal dari jurusan Sendra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali atau merepresentasikan materi yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, selaku dosen pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, atau yang sering kita dengar dengan sebutan administrasi PTK. Nah, yang pertama kita masuk ke konsep dasar dari administrasi PTK tersebut. Kita rangkum dari pengertiannya. Yang pertama, pengertian dari administrasi. Administrasi adalah kegiatan usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Nah, pengertian dari pendidik sendiri yaitu adalah tenaga profesional yang merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, penilaian hasil belajar, membimbing, melatih, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat. Sedangkan tenaga kependidikan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan ini adalah orang yang bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, di sini tenaga kependidikan terbagi atas 8. Yang pertama adalah kepala sekolah atau kepala madrasah. Yang kedua ada pengawas satuan pendidikan. Yang ketiga ada tenaga keperpustakaan. Yang keempat ada tenaga laboratorium. Yang kelima ada teknisi. Yang keenam ada pengelolaan kelompok belajar. Yang ketujuh ada pamong belajar. Yang kedelapan ada tenaga kebersihan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita masuk kepada proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Proses dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini terbagi 3. Yang pertama ada pengadaan, yang kedua penempatan, dan yang ketiga ada orientasi. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga kependidikan adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Nah, langkah-langkahnya di sini yang pertama adalah pengumuman adanya formasi baru. Yang kedua yaitu pendaftaran. Yang ketiga, seleksi atau penyaringan.
Nah, dalam tahap seleksi ini ada beberapa tahapan lagi, yaitu yang pertama penyaringan administratif, yang kedua bagian tes, yang ketiga pemeriksaan kesehatan, dan yang keempat pengumuman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu penempatan. Penempatan adalah tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru kerjakan dengan tuntutan pekerjaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke orientasi. Orientasi di sini adalah upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi atau kondisi pekerjaan atau jabatannya. Tujuan dari orientasi sendiri adalah mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru tersebut dapat bekerja lebih tepat dan lebih baik. Selanjutnya kita masuk kepada materi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada gaji, yang kedua tunjangan, yang ketiga ada penghargaan, yang keempat adalah cuti. Kita bahas di bagian yang pertama, yaitu gaji. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas dasar pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai persatuan perundang-undangan. Nah, yang kedua adalah tunjangan. Tunjangan yaitu sesuatu yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Lalu kita masuk di bagian penghargaan. Penghargaan yaitu pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan ini berguna sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Yang keempat adalah cuti. Cuti di sini adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu. Cuti juga terbagi 5. Yang pertama ada cuti tahunan, yang kedua cuti besar, yang ketiga cuti sakit, yang keempat cuti bersalin, dan yang kelima cuti karena alasan penting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.